Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ustadz Puput Kurniawan, yang kami hormati Dewan Penasehat Pengajian Bulanan Ibu-Ibu Nurmasyitoh, Ibu Nyai Lutfia Dewi Malik Madani, dan hadirin ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berbagai macam nikmat, sehingga apa yang kita laksanakan pada sore hari ini merupakan nikmat yang sangat berharga untuk kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi akhir zaman, penuntun jalan kebaikan, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, pengajian bulanan Ibu-Ibu Nurmasyitoh akan segera kita mulai dengan rangkaian acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. 2, pembacaan Asmaul Husna. 3, Mau'izatul Hasanah. 4, pengumuman-pengumuman. 5, penutup. Ibu-ibu yang kami muliakan, untuk lebih barokahnya acara kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan membaca umul kitab. Liridhali ta'ala wali syafaati Rasulullah al-Fatihah. Amin. Acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam Nabi Habibina. Ya Allah ya Rabbana, anta masukuna ridhoka manubuna dunyana wa urona. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Qudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbaru Mutakabir, ya Khaliqu ya Bari, ya Musawwir ya Ghafar, ya Qaharu ya Wahhab, ya Razzaqu ya Fatah, ya Alimu ya Khabir, ya Basitu ya Khafid, ya Rafi'u ya Mu'is, ya Mudhiru ya Sami, ya Basiru ya Hakam, ya Adlu ya Latifu, ya Khabiru ya Halim, ya Alimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Hamid, ya Kabiru ya Hafid, ya Mughithu ya Hasim, ya Jalilu ya Karim, ya Raqibu ya Mujib, ya Wasi'u
ya ba'isu ya syahid, ya aku ya wakilu, ya qawiyu ya matin, ya waliyu ya hamid, ya musi ya mudiru, ya mu'idu ya mu'id, ya mu'itu ya hayu, ya qayyumu ya wajib, ya majidu ya wahid, ya ahadu ya somad, ya qadir ya muqtadir, ya muqaddim ya akhir, ya awalu ya akhir, ya zahiru ya batin, ya wali muta'ali, ya baru ya tawabu, ya muntakim ya afu, ya raufu ya muti, ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram, ya musitu ya jamil, ya ghaniyu ya mughni, ya mani'u ya daru, ya nafi'u ya nuru, ya hadi ya badi'u, ya baqi ya warisu, ya rasidu ya sabur, azza jalla dzikruhu, bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa dzurriyyatina wa limasyayikina wa talamidina wal mu'minin wal mu'minat kafatan amatan al ahya'i wal amwat, kafatan amatan al ahya'i wal amwat, kafir an sayiatina wastur ala uyubina, waskur ala musanina, warfa darajatina, warzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an, halalan thayyiban wa amalan sholihan, wa nawwir qulubana wa yassir umurana, wa sholli arsadana daima hayatina, ilal khairi qaribna ani syari ba'idna, wa qurba rojauna akhiranil muna, balil maqasidana wa hawaijana, walhamdulillahina alladzi hadana, sholli wa sallim ala Toha Khalili Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiri zaman. Ibu-ibu pengajian Nurmasitoh yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pembacaan Asmaul Husna sudah kita baca bersama. Semoga menjadi penyejuk di hati kita semua.
Dan tibalah kita pada acara inti sore hari ini, yakni Mau'izatun Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Puput Kurniawan. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqas nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para sesepuh bini sepuh yang kita ta'zimi, Ibu Nyai Malik Madani, Ibu Ketua Pengajian, pengurus pengajian, ugi sedaya ibu-ibu lan yang hadirin dalam sonten menika ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo malih lan malih kita ngunjukaken raos puji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya. Saking kenikmatan ingkang paling ageng nggih menika kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat wal afiat, kenikmatan umur panjang ingkang barokah. Amin. Amin, Bu. Lan ugi kenikmatan sanes ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya. Pramila monggo kita ikraraken nikmat kala wau biqauli alhamdulillah sesarengan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Namung Allah ingkang dados tujuan kita. Namung Allah ingkang saged nulung sedaya urusan-urusan kita. Menawi manah kita menika namung wonten Allah menika cekap kangge kita penolong ing dalem donya menika. Allah lah penolong kita. Allah lah satu-satunya yang dapat menolong segala urusan kita. Maka ketika hati kita sudah dipenuhi dengan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa menolong hamba-hambanya. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha
Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah setunggal malih Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah alhamdulillah Sholawat lan salam mugi katur dumateng junjungan kita panutan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi ingkang kita tenggo-tenggo Nabi ingkang kita tunggu-tunggu syafaatipun benjang wonten ing yaumil kiamah amin Allahumma amin pramila monggo saderengipun ngaos kita mau sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi-mugi kanthi sholawat kita menika sak mangke sekeluarga angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun gampelaken sedaya urusan-urusan kita amin dipun lunasi utang-utang kita amin oh banter to dipun dadosaken putra-putra kita putra-putra ingkang soleh lan solehah amin Allahumma amin sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 setunggal malih sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu ala Nabi Muhammad ibu-ibu jamaah pengaosan Nur Masyidah nggih ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kula saged silaturahim ing dalem sonten menika ing dalem pengaosan rutin mugi-mugi kanthi silaturahim kula lan panjenengan sedaya dadosaken ridhonipun Allah Subhanahu wa taala dumateng kula lan panjenengan sedaya amin amin Allahumma amin. Ibu-ibu ingkang kawula hormati jamaah pengaosan ingkang rahimakumullah sedaya napa kemawon niki pakai bahasa Jawa mawon nggih napa campur nggih nggih mungkin pas saged Inggris nggih Inggris ngoten nggih sedaya napa kemawon ingkang dipun takdiraken dening Allah dumateng kita sedaya niku sae napa Bu sedaya napa kemawon ingkang Allah takdiraken dumateng kita menika sae
apapun yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu takdir baik maupun takdir buruk, semuanya baik. Karena itu berasal dari yang maha baik. Sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau takdir baik itu adalah wujud nikmatnya Allah, kalau takdir buruk itu pun wujud nikmatnya Allah. Supaya apa? Supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukanlah menjadi ujian seorang hamba jika Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan takdirnya kepada hambanya, kecuali ingin kebaikan atas hambanya itu. Maka kadang kita salah paham dengan takdirnya Allah, padahal kita sudah tahu kita wajib beriman kepada Allah, wajib beriman kepada qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dunia ini pasti berlaku dua takdir itu, yakni takdir baik dan takdir buruk. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, mulai dari kita belum ada, iki kula tak cerita mawon nggih, kula nek ngaji nggih mboten patek pinter, ajeng dalil nggih mboten patek iso, ngoten nggih Bu. Cerita mawon nggih Bu. Sonten iki judulnya cerita nabi-nabi ngoten lah nggih, cerita alam akhirat sak mangke yang kekal abadi kita pulang. Mulai dari kita yang pertama melewati alam yang pertama, yakni alam ruh. Alam apa Bu? Alam ruh. Alam ruh ini adalah alam hanya Allah saja yang tahu di mana. Alam pertama bakal kehidupan seorang adalah alam ruh. Di alam ruh itu Allah urusi semua urusan yang ada di alam ruh itu, dan sedikit sekali manusia itu diberikan keilmuan tentang alam ruh itu. Cuman ada ustadz yang mengatakan, dulu Bu, ketika di alam ruh ini, misalnya kita niki suatu hari nggak sengaja ketemu sama orang yang belum pernah kita kenal, tapi kita merasa pernah ketemu. Nanti mboten Bu, nanti mboten jenengan tenani saestu nggih, belum pernah ketemu, belum pernah kenal, tapi kayaknya kok mboten asing, ngoten nggih, nanti mboten. Nah, itu ternyata dulu waktu di alam roh pernah berjumpa. Dulu di alam roh pernah berjumpa, sehingga ketika di dunia ketemu dengan wajahnya si fulan, si A atau si B, padahal belum kenal, belum pernah ketemu dimanapun, belum pernah berjabat tangan, tapi kayaknya kok nggak asing. Nah, ini bisa jadi dulu waktu di alam kita pertama, alam ruh itu kita pernah bertemu, sehingga nggak asing. Kemudian dilanjutkan dengan alam yang kedua. Alam apa Bu? Alam apa Bu? Alam kandungan. Alam yang kedua adalah alam kandungan. Berapa kita di alam kandungan? Benten-benten nggih, tapi rata-rata 9 bulan 10 hari. Di alam kandungan pun Allah pindah dari alam roh ke alam kandungan ketika seorang ibu mengandung dalam usia 4 bulan adalah ditiupkan roh ke dalam alam kandungan itu. Berbeda-beda, ada yang 8 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 10 bulan. Bahkan Imam Asy-Syafi'i ikut kandungan 2 tahun Bu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah betah niku nggih, tapi jadi imam besar. Ibuke nggih sabar, cobi nek ibuke sing sakniki sabar mboten kita jenengan ngandut 2 tahun langsung sesar nggih. Dulu belum pernah ada. Di alam kandungan ini Allah cukupi si jabang bayi itu segala kebutuhannya, rezekinya lewat ibunya, sehingga ibu ini menjadi makhluk yang paling mulia di dunia ini. Sampai ada lagunya napa niku nasi jariyah nggih. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi,
Lahirkan lagi, Masya Allah, luar biasa nggih. Iya, atas pinten Bu, sekawan gangsal luar biasa. Semakin mengandung melahirkan itu ganjarane Masya Allah Bu. Mungkin langsung napa teng surga niku jeneng langsung los ngoten nggih. Amin Allahumma amin. Langsung bledeng ngoten nggih. Amin Allahumma amin. Napa meneh sregep pengajian. Karena dua hadis diterangkan, barang siapa yang memudahkan jalannya ke majelis ilmu, memudahkan langkah kakinya ke majelis ilmu seperti sore hari ini, maka Allah akan memudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Setelah di alam kandungan, maka alam yang ketiga yang akan dilewati manusia adalah alam yang sekarang niki, alam dunia. Bahwa kita yakin, kita meyakini betul bahwa di alam dunia ini tidak kekal, tidak langgeng, hanya sementara. Menawi tiang Jawi niku ibaratnya mau mampir ngombe nggih, sekedar mampir ngombe mboten lama-lama. Bahkan Kanjeng Nabi pernah bersabda, usia umatku 60 sampai 70 tahun. Sing 80, 90, 100 niku spesial nggih. Niku bonus luar biasa saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi masalah bukan panjang umurnya, pendek umurnya, tidak, tapi umurnya berkah atau tidak, selalu dalam ketaatan kepada Allah atau tidak. Itulah nanti yang akan menentukan nasib kita ketika kita sudah sampai, sudah memasuki alam-alam selanjutnya setelah alam dunia ini. Jadi ketika sudah alam dunia, jatah umur kita niki sudah habis. Umur kita ini habis ketika apa Bu? Ketika daun yang ada di Lauhil Mahfud niku jatuh. Nama kita di pohon Lauhil Mahfud niku jatuh. Itu berarti usia kita, rezeki kita sudah habis di dunia ini. Kontrae sampun telas. Lah maka dengan sisa umur yang kita miliki ini, bagaimana kita selalu berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berusaha takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ketika kita pindah alam dari dunia ini, kita dalam keadaan radhiyatam mardiyah, ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Banyak sekali. Jadi ketika kita di dunia ini, yang perlu kita pegangi adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu harus kita pupuk, selalu harus kita rawat, selalu harus kita jaga. Karena iman ini akan menjadi kunci, akan menjadi modal ketika kita nanti berpindah alam. Bagaimana kita selalu menjaga iman kita, selalu dalam lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian amal soleh. Amal soleh ini Bu, kalau nggak kita usahakan, kalau nggak kita upayakan, nggak akan datang. Maka kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ketika sesuatu itu mengandung pahala, ketika sesuatu itu mengandung keridhaan Allah, segeralah kita kejar, segeralah kita upayakan. Kenapa? Karena kita nanti akan mempertanggungjawabkan setiap amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Hadirin pengawasan ibu-ibu rahimakumullah. Maka setelah kita habis masa kontraknya di dunia ini, maka kita akan masuk ke alam selanjutnya, yakni alam kubur atau alam barzah. Di alam barzah ini adalah alam penantian. Ketika manusia sudah meninggalkan dunia yang fana ini, beralih kepada alam barzah, maka bagaimana kita berusaha agar nanti Bu, di alam barzah itu terang benderang. Bagaimana Bu caranya agar di alam barzah itu luas? Bagaimana Bu caranya agar di alam barzah itu menjadi raudhatan min raudhil jannah, taman dari taman-tamannya surga. Amin Allahumma amin. Tidak lain dan tidak bukan dengan amal soleh kita. Membaca Al-Quran setiap hari jangan lupa, minimal
Pinten juz Bu kalau membaca Al-Quran? 1 lembar saja atau 1 ayat saja 1 hari, tidak usah banyak-banyak, tapi istiqomah itu yang akan menerangi kubur kita, itu yang mangke bakal ndadekake kubur kita padang jinggrang. Bacaan Al-Quran kita akan menjadi cahaya yang terang benderang ketika kita masuk ke alam kubur yang gelapnya luar biasa, gelap gulita, maka Al-Quran akan menjadi penerangnya. Lajeng yang kedua apa? Sholat kita. Sholat kita pun akan menjadi sohib kita, sahabat kita di alam barzah, ketika kita bisa menjaga sholat kita dengan baik, maka nanti di alam barzah sholat kita akan datang kepada kita untuk menemani kita di alam barzah, sehingga kita tidak sendirian. Ada amal-amal soleh yang menemani kita dengan setia di alam barzah. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah sedekah. Penerang kubur, teman dalam kubur adalah sedekah. Sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah, infak sedekah yang kita keluarkan semata-mata karena mengharapkan ridho Allah, itulah nanti yang akan menjadi teman, itulah nanti yang akan menjadi sahabat, itulah nanti yang akan datang pada saat kita telah berada di alam barzah. Kemudian setelah di alam barzah, tibalah saatnya kita di alam terakhir yang kekal abadi selama-lamanya. Ketika kiamat nanti sudah tiba, maka kita akan masuk kepada alam yang terakhir, alam yang kekal abadi selama-lamanya, abadan-abadan, yakni alam akhirat, kampung abadi kita semuanya. Sehingga kita nanti akan melewati beberapa tahapan, mulai dari padang mahsyar, mulai dari al-mizan, mulai dari siratal mustaqim, penyerahan buku catatan amal kebaikan, sehingga diputuskanlah kita akan menjadi ahli surga atau ahli neraka. Bagi orang yang beriman dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Niku sing jamin Kanjeng Nabi. Alhamdulillah, selama kita selalu mendawamkan, memperbarui syahadat kita, memperbarui tauhid kita la ilaha illallah, maka nanti insya Allah ketika akhir hayat kita mendapatkan anugerah yang namanya husnul khotimah. Husnul khotimah itu adalah ketika seseorang meninggalkan dunia ini, kalimat terakhir yang keluar dari bibirnya, kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya adalah lafaz tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, itulah yang akan menyelamatkan kita. Maka ibu-ibu, alhamdulillah kita sekarang masih di bulan apa nih? Rajab, bulan Rajab, bulan Rajab yang mulia, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, sehingga nanti kita akan masuk kepada bulan Sya'ban dan kemudian masuk insya Allah pada bulan yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan, yang kita rindukan, yakni bulan suci Ramadan. Nah, amalan apa saja Bu yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini? Ingkang sampun mungkin sudah dilakukan ibu-ibu semuanya, mungkin saya hanya mengingatkan. Yang pertama, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan keberkahan oleh Allah di bulan Rajab dan Sya'ban nanti, dan disampaikan kita di bulan suci Ramadan. Pripun Bu doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Monggo sareng Allahumma barik
lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa ballighna ramadana. Pinjam malih. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa ballighna ramadana. Amin Allahumma amin. Ingkang salajengipun amalan yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini adalah tilawatil Quran. Latihan kita selalu membaca Al-Quran, mendawamkan Al-Quran, istiqomah membaca Al-Quran dengan harapan, dengan doa semoga kita disampaikan dengan bulan Sya'ban, bulan Ramadan nanti di tahun ini dalam keadaan sehat wal afiat. Kemudian as-shadaqah, sedekah. Setiap sedekah yang kita keluarkan niatkan semata-mata Allah dengan doa semoga umur kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah dan disampaikan di bulan Ramadan nanti. Amin Allahumma amin. Lalu kita nanti akan masuk di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban itu ada amalan yang istimewa, yang utama nanti di nisfu Sya'ban. Nah, di nisfu Sya'ban nanti kita monggo amalan-amalan yang biasa kita lakukan nanti di bulan Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban. Selanjutnya nanti insyaallah sampailah kita kepada bulan suci Ramadan. Semoga kita semuanya, keluarga kita semuanya diberikan Allah kesehatan wa'afiatan nanti sampai bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Jamaah pengawasan ibu-ibu rahimakumullah. Di alam akhirat niku kan hanya ada dua tempat. Ada dua tempat yakni surga dan neraka. Maka bagaimana kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan Allah nanti kenikmatan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari tempat yang sangat menakutkan yakni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa kita ucapkan dalam doa kita sehari-hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, Bu, ada 4 golongan, ada 4 macam manusia yang nanti di alam akhirat diharamkan baginya api neraka. Kalau sudah diharamkan baginya api neraka, berarti pasti dimasukkan ke surga. Amin Allahumma amin. Napa mawon keempat golongan itu, ada 4 macam golongan yang akan Allah haramkan dari panasnya api neraka. Yang pertama adalah al-hayyin. Napa Bu? Al-hayyin. Napa niku al-hayyin? Al-hayyin adalah golongan orang yang senantiasa memiliki ketenangan hati lahir dan batin. Kenapa hatinya bisa tenang? Karena dekengane pusat. Nah, nek pun dekengane pusat niku ora mungkin kuatir. Nek kok tesih boten tenang, masih galau, masih susah, berarti dekengane dereng pusat. Nek pun dekengane pusat niku wis lahir batin tenang. Sinten dekengane pusat niku? Allah Subhanahu wa taala. Kranten gandulane Gusti Allah. Sing dadekke penolong Gusti Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan.
Apapun masalah, apapun problem yang kita hadapi di dunia ini, Bu, semuanya itu sudah ditakdirkan untuk kita dan semuanya sudah ada solusinya. Jika, masih ada jika kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah apapun itu, kalau kita tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, betul-betul taat kepada Allah Subhanahu, pasti jaminan Allah akan diberikan solusi. Apa dasarnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takwa niku napa, Bu? Takwa niku imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan segala perintah-perintah Allah, segala lho, Bu, mboten mung separuh-separuh, segala, semuanya semampu kita. Tentu saja semampu kita nggih. Semaksimal kita laksanakan semua perintah Allah semampu dan semaksimal kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Takwa tadi imtisalu awamirillah, melaksanakan segala perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, meninggalkan, menjauhi larangan-larangan Allah. Niku takwa. Takut kepada Allah. Takut dalam artian takut niku mendekat, bukan menjauh. Kalau kita takut kepada singa, kita menjauh. Takut pada ular, menjauh. Takut pada coro, menjauh. Takut pada tikus, menjauh. Tapi takut pada Allah justru mendekat. Takarrub pada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagaimana kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita selalu memasukkan nur ilahiyah dalam hati kita, sehingga kita selalu bergantung, tawakalnya masalah apapun semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, janjinya Allah pasti dan pasti yaj'al lahu makhraja, diberikan jalan keluar, diberikan solusi, diberikan sebuah keterangan yang bisa menjadikan yang tadinya kurang terang menjadi terang benderang. Yang tadinya masalahnya itu kepiye iki, akhirnya oh ternyata begini. Kenapa? Karena kita pasrah, tawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja diiringi dengan ikhtiar semaksimal kita sebagai seorang hamba. Maka Allah berjanji yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki. Rizki niku ternyata banyak, Ibu. Hadir di tempat niki niku rizki, Bu, karena tidak semuanya orang bisa hadir. Alhamdulillah. Nafas kita niki rizki, Bu. Karena apa? Banyak orang yang di rumah sakit bernafas harus menggunakan oksigen. Mata kita juga rizki, Bu. Bisa mandang ustadznya. Rizki nggih. Nek jenengan mboten saged kan pripun? Endi ta ustaz era ketok. Kita peci setok. Ngoten niku. Niku nggih rezeki, bisa memandang alam ciptaan Allah, bisa memandang lautan ciptaan Allah, gunung-gunung ciptaan Allah. Ini adalah rezeki juga. Makanya rezeki niku tidak melulu, tidak semata-mata uang. Kadang kita hanya uang itu rezeki. Bukan. Rezeki itu segala nikmat yang telah diberikan Allah, termasuk ibadah kita niku. Kalau kita bisa menjalankan ibadah, misalnya sholat duha di waktu duha, niku rezeki. Sholat tahajud di saat semua orang tertidur, niku rezeki luar biasa yang tidak semua orang bisa melakukan. Niku luar biasa. Membaca Al-Quran niku rezeki. Karena apa? Al-Quran ini nanti yang akan membela kita. Al-Quran ini nanti yang akan menjadi teman setia kita sampai kekal abadi selama-lamanya. Pramila, monggo bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah. Jangan pernah kita itu ngresulo.
Jangan pernah kita itu susah. Keranten apa? Ada Allah yang maha baik, ada Allah yang maha penolong. Kalau kita itu kok masih susah, masih grundel, jangan-jangan kita sedang jauh dari Allah. Kalau orang yang dekat dengan Allah, para guru-guru kita, ulama-ulama kita, para pak kiai kita, itu selalu dalam hidupnya itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak pernah ada kerisauan, tidak pernah ada kekhawatiran. Karena apa? Allah tempat bergantung, Allah tempat tawakal, Allah tempat memasrahkan segala perkara dan urusan kita di dunia ini. Kalau Allah sudah menjadi tempat bersandar kita, maka apapun masalahnya akan terasa ringan. Maka ketika ada masalah, selamat datang masalah, aku punya Allah yang maha besar. Jangan selamat datang masalahku yang besar, jangan. Nanti sumpek susah, ketemu rencangnya meremut. Nah, padahal salah satu ciri ahli surga niku selalu ceria, ceria terus pokoknya. Mboten nonton uang ya ceria, guyang-guyu dhewe ngoten niku. Ceria. Pokoknya sumringah terus wajahnya itu. Nah, itu salah satu ciri penghuni surga niku. Apa sururun wajhi. Wajahnya selalu ceria, tidak menampakkan walaupun banyak masalah, selalu ceria. Nah, itu karena apa? Dekengane pusat niku wau Allah Subhanahu wa taala. Pramila menjadi hayyin, memiliki ketenangan hati lahir dan batin. Itu bagaimana cara kita menata hati kita agar selalu pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembahasan awal tadi, semua takdir Allah itu baik kalau kita bisa menerima dengan sabar, ikhlas, qanaah dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, golongan yang tidak akan disentuh api neraka menika qarib. Lain dulu. Lain itu adalah sosok yang seperti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh kasih sayang kepada semuanya. Itu baginda Nabi, rahmatan lil alamin. Itu baginda Nabi. Baginda Nabi niku kalih wong sing musuhi niku welas asih luar biasa. Napa meleh kalih para sahabate, napa meleh kalih umate. Pramila Kanjeng Nabi niku adalah sosok manusia yang begitu nggih menika layin, begitu sayangnya kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada kita semuanya ini. Amin Allahumma amin. Pramila untuk membalas cintanya Kanjeng Nabi yang luar biasa, bagaimana kita selalu bersolawat kepada baginda Nabi, bagaimana kita mencontoh akhlaknya Nabi, bagaimana kita mengikuti sunnah-sunnahnya baginda Nabi, agar kita nanti di akhirat ada tanda yang menjadikan kita dikenali oleh baginda Nabi sebagai umatnya beliau dan mendapatkan syafaatul udma, syafaatnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka menjadi orang yang rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang kepada semuanya, ini adalah selalu termasuk juga mendoakan sesama kita. Kalau kita berdoa niku jangan untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri niku dangu le ngabulke Gusti Allah. Tapi doakan juga orang lain. Doakan juga orang mukmin wal mukminat, wal muslimin wal muslimat. Semuanya kita doakan. Justru ketika kita kerso mau mendoakan mukminin mukminat, muslimin muslimat, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, semuanya kita doakan yang baik, doa itu akan balik kepada kita. Nggih mboten? Maka doakan yang baik untuk sesama muslim, muslimah, sesama mukmin, mukminah, bagaimana selalu diberikan kesehatan, rahmat, kecukupan dan sebagainya, kita doakan semuanya. Kelanten apa? Dengan kita mendoakan orang lain, maka doa kita akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, niki ngantos maghrib nggih. Ngoten. Kalau jam pinten, Bu? Jam 5 nggih. Nggih, jam 5. Saniki pun jam pinten, Bu?
Pas nak jam 5. Oh nggih. Pinten menit melih niki? 4 menit melih. Waduh, 4 menit. Padahal masih 2 niki. Nggih, kapan-kapan insyaallah silaturahim melih nggih, insyaallah. Nggih. Yang ketiga adalah golongan yang tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu al-qarib. Al-qarib niku napa? Tiyang ingkang supel dalam bergaul, ramah, menyenangkan, nyenengke atine koncone niku qarib. Jenengan nek ngerasa dados tiyang ingkang nyenengke, supel, insyaallah nggih tidak akan pernah tersentuh api neraka. Karena masuk dalam golongan al-qarib. Orang yang menyenangkan, grapyak entengan. Nah, niku termasuk nyenengke wong liya. Tapi kadang niku nggih, wong niku nek apik kalau wong liya niku burine gampang dimanfaatkan, ngoten nggih. Nggih, akhirnya aku rasa patek apik lah, ndak dimanfaat. Ampun. Kita boleh, Bu, dijahatin orang lain, tapi jangan jahat sama orang lain. Kita boleh dikecewakan orang lain, tapi kita jangan mengecewakan orang lain. Kita boleh digelakne orang lain, digelakne tiang sanes, tapi ampun ngantos gelakne tiang sanes. Karena apa? Menjadi baik itu tidak akan pernah rugi. Karena apa? Ada makhluknya Allah yang bernama malaikat Raqib yang selalu mencatat amal baik kita, yang tidak akan pernah tintanya malaikat Raqib itu hilang sampai nanti menjadi saksi kebaikan kita selama kita hidup di dunia. Jadi menjadi orang baik itu tidak ada ruginya. Orang paling baik tidak ada ruginya. Maka teruslah menjadi orang baik. Meskipun dikecewakan orang, meskipun mungkin dimanfaatkan orang, edok-edok mboten ngertos wonten mawon lah. Pokoke niatnya niku ikhlas lillahi ta'ala, nyenengke tiyang. Menjadi orang yang qarib iku mengke yang tidak akan disentuh oleh panasnya api neraka. Yang terakhir nggih menika as-sahl. As-sahl niku tiyang ingkang mudah, orang yang memudahkan urusan orang lain, mboten ribet, orang ngeruwet-ngeruwetke masalah, ngoten niku sahel. Tapi nek sebaliknya, masalah gampang malah digawe angel, malah digawe rumit. Nah niku sebaliknya, ampun ngantos. Terus as-sahl itu adalah orang yang memudahkan setiap urusan, baik urusannya maupun urusan orang lain. Gampang ke wong liya. Nah niku mudah bagaimana memudahkan urusan orang, tidak berbelit-belit, ngoten nggih Bu. Padahal nggih mung simpel aja, tapi digawe piye ben muter-muter sik ping 7 nembe ketemu mboten, tapi sing langsung sesuai dengan proporsinya, tentu saja sesuai dengan proporsinya agar kita tidak menyusahkan orang lain. Karena kalau kita memudahkan orang lain, insya Allah kita juga akan dimudahkan oleh Allah. Sebaliknya, kita menyulitkan orang lain atau ada orang lain yang menyulitkan kita, insya Allah akan disulitkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sesuai dengan apa yang kita perbuat, apa yang kita amalkan. Pramila monggo Bu, 4 golongan ini bagaimana kita usahakan agar kita nanti jasad kita ini insya Allah tidak tersentuh api neraka. Amin Allahumma amin. Kagem nutup pengaosan menika monggo kita maos istighfar sareng-sareng. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan.
على هذه النية وعلى كل نية صالحة ولحوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافيه نعمك في مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغ بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمي وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شقر الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشرق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نور قلوبنا بنورك اهتدينا الكريم كما نور بشمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفا والغنى وحسن الخاتمة. يا الله يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Kirang langipun nyuwun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kita ikuti dan kita dengarkan bersama kajian dari Ustadz Puput Kurniawan. Semoga apa yang telah disampaikan beliau tadi dapat kita amalkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pengumuman-pengumuman. Yang pertama, pengumuman jumlah infak pada pengajian sore hari ini sebesar 480.000. Alhamdulillah. Pengumuman yang selanjutnya, peraih door prize pengajian pada sore hari ini. Yang pertama Ibu Muji Raharjo, kedua Ibu Helmi, ketiga Ibu Isah Kliwon, keempat Ibu Muji Rahayu, kelima Ibu Supriyati. Ibu-ibu pengajian Normasitoh yang kami muliakan, acara demi acara telah sama-sama kita lalui. Semoga pertemuan ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua, dan semoga kelak kita berkumpul juga di surganya sebagaimana berkumpulnya kita pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucap kafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.